Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, Pak. Gimana kabar? Baik. Sudah sarapan belum? Salam. Sarapan apa pagi? Yang Minum teh sarapan nasi goreng. apa? Nasi goreng. Nasi kuning. Kalau sudah sarapan lagi, belum belajar masih mengambil lagi sarapan lagi. Kami baru mulai bilang lapar lagi. Nah itu baru mulai kaki pada yang bilang silakan Pak. Nah, itu belajar bisa menyambut. Oke, sebelum saya mulai, saya minta untuk kita kelas. Nah, bikin doa dulu. Silakan kita kelas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai, Pak mau cek dulu kehadiran siswa ini. Jumlah siswa namanya berapa orang? 12. Terus yang kita ahli siapa ini? Siapa? Alif. Dengan siapa? Alif. Oh. Alifan Rudi. Dengan Rizky Yani. Kalau dulu dia. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Saya ingatkan lagi yang kemarin kita belajar tentang perbandingan nilai. Tahu masih ingat tentang perbandingan senilai kemarin? Masih ingat? Nah, perbandingan senilai definisi mana? Definisi perbandingan senilai kemarin belajar? Definisi jika variabel bagaimana? Bisa semua. Jika variabel definisi perbandingan senilai itu jika apabila variabel satu bertambah maka yang lain juga bertambah. Itu definisi perbandingan senilai. Sekarang kita masuk di perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai itu berarti dia terbalik dari perbandingan senilai ya? Nah, dia kalau definisi yang satu variabel bertambah maka yang lain berkurang. Sebaliknya, pada contoh begini. Kalau pada di sini berangkat ke SPV dengan gas motor 60, pakai gas motor nih, atau pakai gas rata-rata 60 dari sini menuju SPV, itu dia butuh waktu 60 menit, 1 jam, misalnya ada. Nah kalau pakai gas cuma 30, pakai gas 40 km per jam, berarti Pak bisa tempuh dalam waktu yang bagaimana ya Pak? 45 menit. Pak ulangi. Kalau Pak dari sini berangkat ke SPV dengan gas motor rata-rata 60 km per jam. Terus Pak tempuh dia waktu 60 menit berarti waktu 1 jam. Tahu? Kalau gas 60, Pak tempuh jadi waktu selama 1 jam. Pertanyaannya kalau Pak dengan gas 40, dia waktu tambah lama atau lebih cepat? Dia lebih lama tuh? Dia waktu lebih lama.
itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau Pak dengan kecepatan 60, dia akan lagi di waktu cuma 1 jam. Tepat toh? Kalau Pak kasih kompor gas menjadi 40, berarti di waktu 1 jam lebih lah. Kan gitu kan? Berarti di waktu lebih lama. Jadi kalau variabel yang satu dia kecil, maka variabel yang lain itu besar. Bisa pahami? Bisa Pak suruh gini. Kalau tadi Pak misalkan Pak jarak itu dari sekolah sini menuju Supipi itu Pak misalkan dia jarak kecepatan Pak di sini kecepatan itu sama dengan berapa? Kecepatan 60 km per jam. Jarak itu Pak misalkan Pak dengan 30 menit. Nah sekarang pertanyaan, kalau Pak kecepatan cuma 40 km per jam, berarti berapa jarak yang berapa ini bukan jarak ini kecepatan 60 km per jam itu ditempuh jarak selama waktu sini waktu bukan jarak waktu 30 menit. Sekarang kalau dengan gas 40 km per jam berarti waktu yang diperlukan itu berapa lama? Ini yang disebut dengan yang jelasnya waktunya lebih lama kan? Yang jelasnya itu waktu akan lebih lama daripada yang 60 km ini. Karena kalau Pak gas 60 km itu Pak tempuh waktu 30 menit. Kalau gas itu 40 km per jam berarti waktu pasti akan lebih lama. Bisa pahami? Bisa. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau satu variabel dia turun, variabel yang lain dia tambah. Bisa pahami kan? Nah, jadi definisi dia bedanya di situ. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi siapa yang bisa mendefinisikan definisi tentang perbandingan berbalik nilai tadi yang benar? Coba. Bisa enggak? Siapa yang bisa? Ayo. Oh bisa? Bisa enggak? Nah, jadi yang ternyata dia dapat jawaban dari 40 km per jam itu dia butuh waktu di sini yang 45 menit. Bisa lebih silakan. Coba. Bisa. Bagaimana dia langkah penyelesaian itu coba. Coba ditulis dulu. Ya. Bagaimana dia ditulis di situ? Atau sama saja. X sama dengan Oke, jawaban sederhana. Tapi jawaban ini dalam bentuk cara yang sederhana tapi benar ya. Jadi di sini kalau tadi misalkan jarak 60 km per jam, gas motor 60 km per jam, itu dia butuh waktu 30 menit dari sini menuju ke situ. Kalau kecepatan rata-rata yang 40 km per jam, maka dia butuh waktu berapa? Dia butuh waktu sini kalau misalkan sama dengan X, kalau misalkan sama dengan X, maka X itu
sama dengan 60 per 40 dikali dengan 30. Itu sama dengan 30 kali 60 itu sama dengan berapa? 1.800. 6 kali 3 berapa? 18 kan? Nah, 1.800 dibagi dengan 40 maka sama dengan 45 menit. Maka waktu yang diperlukan dengan gas rata-rata 40 km per jam, dia harus butuh waktu 45 menit. Jadi kalau itu kecepatan lebih cepat, berarti dia lebih cepat sampai. Tapi kalau dia lebih pelan, dia lebih waktu lebih lama, toh? Dia bedanya di perbandingan kebalik nilai dan perbandingan nilai. Oke, kelompok dulu. Yaitu kelompok 1. Nah, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, silakan coba langsung gabung. Nada, kapan? Oke, kelompok yang lain perhatikan, dia tulis di depan. Coba perhatikan kelompok dua. Dia di sana di kelompok 1 punya, kemudian ada hal yang belum paham, belum mengerti, tanya. Tanya beneran, nanti saya jelaskan. Tanya beneran, tanya saya. Hari furu sampai. Itu juga kelompok 2 lihat sana, yang mana yang tidak pahami bisa tanya. Sesuai dengan jawaban yang tertulis. Terserah pertanyaan apa. Oke, coba sama-sama perhatikan kelompok 1. Coba perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3. Coba perhatikan kelompok 1, jawaban dari kelompok 1. Yang pertama banyaknya lupa itu 30. Kemudian banyaknya hari itu 15 hari. Kemudian banyaknya lupa sisa 25. Berarti banyaknya hari itu sama dengan Y. Y itu 18 itu ditemukan dengan cara dengan jawaban ini. Y kelangka-langka ini Y X ini. Ini Y atau ini X? Kita Y semua. Oke. Yang lain bisa tanya yang menurut kelompok lain gimana?
Ada, Pak. Nah, ada. Silakan. 18 dari 30 Katanya di mana? 18 dapat dari mana? Kelompok urutannya 18 itu dapatnya dari mana? Dari 30 ke 15 satu 15. Hah? 30 dari 15 ke 30 sama dengan 450 dibagi 25. Kalau sama dengan 18 itu diperoleh dari 450 dibagi dengan 20. Sudah, kelompok 3. Ada yang tanya terhadap? Salah kita menurut kamu jawaban nilai Y sama dengan 18. Langkah-langkah untuk menentukan nilai Y itu yang mau diterapkan bagaimana cara bisa hanya di kelompok 1. Ayo. Ada. Oke. Silakan dulu. Aku dipilih. Coba perhatikan kelompok 1. Kelompok 3 silakan kalau mau tanya yang mana menurut jelas silakan. Ada. Apa? Bagaimana cara mendapatkan 50 dan sampai. Coba satu orang saja. 450 pada dari 15. Mana di sana? 15 dari 30. 15 kali 30 betul dapat 450. Betul. Terus cara pertanyaan yang lain kelompok 3. Oke, silakan. Ada yang Nah, coba silakan. Nah, pertanyaan yang ini 18 siapa dari mana? 18 siapa dari mana? Itu diperoleh dari mana? 15 kali 30. 15 kali 30. 15 kali 30. Oke, dulu. Oke, dengan sini. Jadi kalau kemarin belajar tentang perbandingan berbagi nilai ini, perbandingan sebelah sekarang dengan perbandingan berbagi nilai ini bisa paham dia perbedaan di mana bisa? Bisa tak? Kalau kemarin belajar perbandingan nilai ini bentuk soalnya begini. Sekarang ini perbandingan nilai bentuk soalnya dia harus begini. Bisa tak? Jadi siapa yang bisa mendefinisikan tentang definisi dari perbandingan berbagi nilai? Jadi definisi jadi bagaimana? Perbandingan berbagi nilai ini yang tadi ini bisa mendefinisikan jadi bagaimana? Definisi bagaimana? Apabila salah satu besaran yang diperbandingkan nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. Apabila sebaliknya, salah satu besaran yang yang lain itu besar, nilainya bertambah, maka besaran lainnya memiliki nilai yang semakin kecil. maka besaran lainnya memiliki nilai yang Semakin kecil. Jadi begini, kita bisa definisikan bahwa
Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran yang apabila satu bertambah maka yang lain itu dia berkurang. Sedangkan apa sebaliknya, kalau yang satu berkurang maka yang lainnya akan berkurang. Itu dia definisi tentang perbandingan berbalik nilai. Harus paham tentang perbandingan berbalik nilai. Jadi perbandingan berbalik nilai ini siapa bisa kasih contoh terdekat dari yang soal yang Pak kasih tadi? Siapa yang bisa kasih contoh-contoh lain yang ada di dalam hidup ini, yang ada untuk keseharian dalam hidup ini? Dan contoh lain bagaimana? Misalkan apa begitu yang kita tahu? Oh kalau kamu bikin ini begitu. Di dalam kehidupan nyata itu hari-hari. Siapa yang bisa? Kalau tadi kan soal dia bicara tentang apa ini? Bicara tentang ternak dan makanan, betul? Jadi banyak domba ini selama 30 hari, kemudian banyak domba ini ada 30 domba, dia butuh makan selama banyak hari 15 hari. Dan maksudnya langsung saja bikin, harus saya tulis di contoh lain tentang perbandingan berbalik nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Mulai contoh begini. Oh ini berarti dia bicara punya bagian ini. Saya bisa. Contoh lah, kalau tadi contoh yang ada di soal itu bagian dari contoh yang Pak kasih itu. Coba mulai kasih contoh lain yang ada di kehidupan hari. Terlepas dari itu, hitung tadi apa tadi? Hitung banyak hari kesediaan makanan domba dalam beberapa hari itu. Nah sekarang hitung lain misalnya, saya kasih contoh gini. Orang di sini kerja balakore. Oh kalau kelapa ini 1 ton ini dong orang Korea 2 hari. Misalnya kelapa ini 1 ton itu dong orang Korea 2 hari. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya dong dalam orang berapa hari? Kalau tidak tambah orang, dari hari tambah kecil kan? Yang kehidupan nyata itu. Cara menentukan angka itu dengan menggunakan rumus yang ini bisa. Jadi itu kalau misalnya kalau mau selesaikan bangunan ini dalam waktu 5 hari dengan banyak pekerja 10 orang, nah sekarang pekerja ini tinggal 3 orang, maka waktu dia bertambah kan? Tidak bisa selesai 5 hari. Karena waktu yang bekerja 5 hari itu dengan tenaga kerja 5 orang. Tapi kalau tenaga kerja 1 susake, kemudian sisa 3 atau 2 susake sisa 3, maka tidak bisa selesai dalam waktu 5 hari. Beda. Ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Jadi definisi perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran yang apabila salah satu bertambah maka yang lainnya bisa paham tak? Oke, barangkali kita belajar sampai situ dulu. Nanti baru besok orang lanjut lagi. Besok orang lanjut lagi. Ada apa? Ada kasih tugas itu? Ada tugas kan? Di kelompok 1 sama nanti disalin. Jadi barangkali sampai situ mengakhiri dengan doa bulan minggu jangan lupa belajar ya. Ada nanti di sini. Ada. Sudah? Oke. Jadi kelompok 3 ini. Kelompok 3 ini. Jadi barangkali nanti kalau mau belajar di besok ya? Besok kalau masih lanjut lagi masih pada materi itu dengan contoh-contoh. Oke, kita kelas silakan maju ke depan kita. Oke, kita balik ke sini. Dua.
Bismillahirrahmanirrahim.